Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian merasa kaget atau bahkan merasa sangat takut saat mendengar suara petir yang menggelegar di tengah hujan lebat? Suara petir memang seringkali membuat kita merinding karena kekuatannya yang luar biasa besar dan datangnya yang tiba-tiba. Namun, tahukah kalian bahwa dalam pandangan Islam, fenomena alam ini bukan sekedar kejadian cuaca biasa yang bisa dijelaskan secara ilmiah saja, melainkan sebuah pengingat akan kebesaran Allah SWT yang tiada tandingannya. Di video kali ini, kita akan membahas secara santai namun mendalam tentang doa apa yang sebaiknya kita panjatkan saat mendengar suara petir, agar hati kita menjadi jauh lebih tenang dan kita senantiasa berada dalam lindungannya. Mari kita simak bersama penjelasannya, agar kita semakin bijak menghadapi fenomena alam. Saat awan mendung mulai menutupi langit dan kilatan cahaya mulai menyambar dengan cepat, itu adalah tanda nyata bahwa alam sedang menunjukkan kekuasaannya yang dahsyat. Banyak dari kita mungkin secara spontan akan menutup telinga rapat-rapat, atau bahkan segera bersembunyi di balik selimut karena rasa takut. Hal itu sebenarnya sangat wajar sekali, karena suara petir memang secara alami mengintimidasi pendengaran kita. Namun, bagi seorang muslim, momen yang menegangkan ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk berzikir dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Mengingat Allah di saat-saat yang penuh tekanan seperti ini dapat mengubah rasa takut yang negatif menjadi rasa takjub yang positif dan ketenangan batin yang luar biasa. Kita akan belajar bagaimana mengubah kepanikan menjadi doa yang penuh makna hari ini. Doa yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seringkali dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa versi doa, namun inti dari semuanya adalah memohon perlindungan dari amarah Allah dan memohon kebaikan dari fenomena alam tersebut. Salah satu doa yang sangat masyhur dan sering dibaca adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Kalimat ini bukan hanya sekadar hafalan lisan belaka, tetapi merupakan pengakuan tulus bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah di hadapan kekuatan alam yang diciptakan Allah. Kita akan membedah setiap katanya secara perlahan, agar teman-teman tidak hanya sekadar hafal bunyinya, tetapi juga memahami betul apa makna yang sedang kita sampaikan kepada Sang Pencipta saat petir itu datang menyambar di atas sana. Mari kita mulai dengan mempelajari pelafalan bagian pertama dari doanya. Bunyinya adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Mari kita ucapkan pelan-pelan bersama ya teman-teman, agar lidah kita terbiasa. Allahumma yang berarti ya Allah, kemudian la taqtulna bi ghadabika yang artinya janganlah engkau membunuh kami dengan kemarahanmu. Dilanjutkan dengan wala tuhlikna bi'adzabika yang memiliki arti dan janganlah engkau membinasakan kami dengan azabmu. Dan bagian terakhirnya adalah wa'afina qabla dzalika yang artinya berilah kami keselamatan atau kesejahteraan sebelum hal itu terjadi. Ucapkanlah doa ini dengan penuh kehusyuan dan hati yang tulus setiap kali langit sedang bergemuruh hebat di sekitar tempat kalian berada. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita memohon agar tidak dibinasakan saat mendengar petir? Jawabannya adalah karena petir merupakan salah satu bentuk peringatan dan manifestasi kekuatan yang sangat nyata di dunia ini. Dalam catatan sejarah dan kitab suci, ada kaum-kaum terdahulu yang diberikan pelajaran berharga melalui suara-suara yang menggelegar sebagai bentuk teguran. Dengan membaca doa ini, kita secara rendah hati mengakui bahwa kita butuh perlindungan dari segala mara bahaya yang mungkin terjadi. Bayangkan, di tengah suasana yang mencekam itu, lisan kita tetap basah dengan zikir dan doa ini. Kedamaian akan menyelimuti hati secara perlahan, karena kita percaya sepenuhnya bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan perlindungan sejati selain Allah Sang Pemilik semesta alam. Selain doa memohon perlindungan tadi, ada juga versi lain yang lebih fokus pada permohonan agar kita diberikan kebaikan, seperti kalimat Allahumma inni as'aluka khairaha. Meskipun dalam judul mungkin ada sedikit perbedaan penyebutan, yang dimaksud biasanya adalah rangkaian doa panjang yang mencakup permohonan kebaikan dari angin, awan, dan petir itu sendiri.
Kita memohon kepada Allah agar petir ini membawa hujan yang bermanfaat bagi bumi, bukannya membawa bencana atau kerusakan. Khairoha secara harfiah berarti kebaikannya. Kita meminta agar energi besar yang terkandung dalam petir ini membawa manfaat bagi ekosistem, membantu menyuburkan tanah yang kering, dan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga prasangka baik pada setiap takdir Allah. Memahami makna khairoha atau aspek kebaikan dalam sebuah fenomena petir juga sangat menarik untuk disimak secara logika. Secara ilmiah, kita tahu bahwa petir membantu proses fiksasi nitrogen di atmosfer, yang mana nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman di seluruh dunia agar bisa tumbuh dengan subur. Jadi, saat kita berdoa memohon kebaikan, kita sebenarnya juga sedang mensyukuri mekanisme alam yang sangat luar biasa rumit ini. Kita memohon agar segala potensi bahaya dari aliran listrik statis yang sangat besar tersebut dijauhkan dari pemukiman kita, dan yang tersisa hanyalah manfaat bagi lingkungan hidup. Doa ini menjadi jembatan yang indah antara rasa takut kita sebagai manusia dan pemahaman kita tentang hikmah besar di balik setiap ciptaan Tuhan yang kadang terlihat menakutkan. Teman-teman, selain doa-doa yang sudah kita bahas tadi, ada satu lagi zikir yang sangat masyhur dan bersumber dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa beliau apabila mendengar suara petir akan langsung berhenti bicara, lalu dengan khusyuk mengucapkan, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Artinya adalah, Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya. Demikian juga para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Bayangkan betapa dahsyatnya kenyataan ini, bahwa petir yang suaranya begitu menggelegar dan keras itu ternyata sedang bertasbih memuji keagungan Allah. Jika makhluk sekuat petir saja tunduk dan bertasbih, apalagi kita sebagai manusia yang kecil ini. Zikir ini sangat menenangkan karena mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta ini sedang sujud. Nah, sekarang mari kita bicara sedikit soal adab atau etika saat terjadi petir. Selain terus memanjatkan doa, Islam juga mengajarkan kita untuk bersikap tenang. Sebaiknya kita tidak menunjuk-nunjuk ke arah kilat atau petir secara langsung. Jika kalian sedang berada di luar ruangan saat badai datang, segeralah mencari perlindungan di tempat yang aman, seperti di dalam bangunan yang kokoh atau di dalam mobil. Sangat disarankan untuk tidak berlindung di bawah pohon tunggal yang tinggi atau di tengah lapangan terbuka yang luas. Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan ikhtiar atau usaha nyata dalam menjaga keselamatan diri terlebih dahulu, baru kemudian kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Berdoa sambil mencari tempat aman adalah kombinasi sempurna antara iman yang kuat dan logika manusia yang sehat. Fenomena petir yang kita alami ini juga bisa menjadi pengingat yang sangat kuat akan hari akhir kelak. Suara yang menggelegar dan kilatan cahaya yang menyilaukan mata adalah gambaran kecil dari betapa dahsyatnya peristiwa-peristiwa alam semesta yang diatur oleh Sang Pencipta. Hal ini seharusnya memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri setiap harinya dan memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal. Setiap kali kalian mendengar suara petir, jadikanlah itu sebagai sebuah alarm spiritual bagi kita semua untuk kembali fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya. Kita memohon agar Allah senantiasa menjadikan setiap suara petir sebagai pengingat bagi kita untuk segera bertaubat, bukan sebagai bentuk hukuman. Dengan perspektif seperti ini, setiap kali hujan badai datang, kita tidak lagi hanya merasa takut, tapi justru merasa semakin dekat. Mari kita coba praktikkan bersama sekali lagi agar doa ini lebih mudah nempel di ingatan kita. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa'afina qabla dzalika. Atau jika ingin yang lebih pendek, kalian bisa mengucap Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi. Hafalkanlah doa-doa singkat ini dengan baik dan jangan ragu untuk mengajarkannya juga kepada anggota keluarga atau adik-adik kalian di rumah. Dengan begitu, saat hujan deras datang disertai petir di kemudian hari, suasana di dalam rumah tidak akan lagi diisi dengan teriakan ketakutan yang panik, melainkan akan dipenuhi dengan lantunan doa yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Pengetahuan sederhana ini sangat berharga karena bisa menjadi pelindung spiritual bagi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan lengkap kita mengenai doa saat mendengar suara petir dan hikmah di baliknya.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa memberikan rasa tenang yang luar biasa saat kalian menghadapi cuaca buruk di masa depan. Ingatlah, jangan pernah merasa sendirian, karena Allah SWT selalu bersama hambanya yang senantiasa ingat dan berdoa kepadanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman atau grup keluarga kalian ya. Dan yang paling penting, jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.